Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan membaca buku Think and Grow Rich, buku dari Napoleon Hill. Buku ini adalah buku sukses terlaris sepanjang masa. Terjual lebih dari 15 juta eksemplar di seluruh dunia. Think and Grow Rich, bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Edisi revisi untuk abad ke-21 Napoleon Hill. Buku ini kita sudah baca sampai bab 7, kita akan lanjutkan lagi. Sebelum dilanjutkan, jika teman-teman ada buku yang mau direkomendasikan, nanti bisa tulis di komen ya. Atau ada buku yang mau dibacakan. Lanjut, kita lanjutkan baca bukunya, yaitu bab 8, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan penguasaan penundaan. Langkah ke-7 menjadi kaya. Analisis akurat terhadap 25 laki-laki dan perempuan yang mengalami kegagalan mengungkap fakta bahwa tak adanya keputusan ada di urutan atas dalam daftar 30 sebab utama kegagalan. Ini bukan sekadar teori, ini sebuah fakta. Penundaan, lawan keputusan, adalah musuh bersama yang harus dikalahkan oleh setiap orang. Anda akan mendapat kesempatan untuk menguji kapasitas Anda mengambil keputusan cepat dan mantap ketika Anda selesai membaca buku ini dan siap mulai mewujudkan asas-asas tersebut ke dalam tindakan yang diuraikannya. Analisis terhadap beberapa ratus orang yang telah mengumpulkan kekayaan di atas jutaan dolar mengungkapkan fakta bahwa setiap orang dari mereka memiliki kebiasaan cepat mengambil keputusan dan lambat mengubah keputusan. Apabila dan ketika keputusan itu diubah, orang yang gagal mengumpulkan kekayaan tanpa kecuali biasanya lambat mengambil keputusan apabila mengambilnya dan cepat serta sering mengubahnya. Salah satu sifat hebat Henry Ford adalah kebiasaannya mengambil keputusan secara cepat dan mantap dan mengubahnya lambat sekali. Kualitas ini begitu kental dalam diri Pak Ford sehingga ia mendapat reputasi sebagai orang yang keras hati. Kualitas inilah yang membuat Pak Ford terus memproduksi Model T yang terkenal itu, mobil paling jelek sedunia. Ketika semua penasihatnya dan pembeli mobil tersebut memaksanya mengubah keputusan itu. Boleh jadi Pak Ford terlalu lama membuat perubahan, tetapi sisi lain cerita tersebut adalah bahwa keteguhan hati Pak Ford atas keputusan yang diambil memberinya kekayaan luar biasa, sebelum perubahan terhadap modal tersebut menjadi perlu. Tidak diragukan lagi bahwa kebiasaan Pak Ford mengambil keputusan secara mantap adalah bagian dari kekerashatian tersebut. Tetapi kualitas ini masih jauh lebih baik daripada lambat mengambil keputusan dan cepat mengubahnya. Sebagian besar orang yang gagal mengumpulkan uang yang cukup untuk kebutuhan mereka biasanya mudah dipengaruhi oleh opini orang lain. Mereka membiarkan koran dan para tetangga yang suka bergunjing berpikir untuk mereka. Opini adalah barang paling murah di dunia. Setiap orang punya segerobak opini yang siap digelontorkan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Jika Anda terpengaruh oleh opini ketika mengambil keputusan, Anda tidak akan berhasil dalam segala pekerjaan, apalagi yang sifatnya mentransmutasikan hasrat pribadi Anda menjadi uang. Kalau Anda terpengaruh oleh opini orang lain, Anda tidak akan memiliki hasrat Anda sendiri. Biarkan nasihat datang dari diri Anda sendiri ketika menjalankan asas-asas yang diuraikan di sini, dengan mengambil sendiri keputusan Anda dan mengikutinya.
Abaikan nasihat lainnya, kecuali dari anggota kelompok mastermind Anda, dan pastikan dalam memilih kelompok ini Anda hanya memilih mereka yang sepenuhnya bersimpati dan selaras dengan tujuan Anda. Teman dekat dan kerabat, meski tidak pernah bermaksud seperti itu, sering mencela orang lewat opini dan kadang ejekan dengan maksud bercanda. Ribuan laki-laki dan perempuan mengidap gangguan rendah diri seumur hidup mereka karena orang yang sebetulnya bermaksud baik tetapi ceroboh menghancurkan kepercayaan diri mereka lewat opini atau ejekan. Anda punya otak dan pikiran sendiri. Gunakan dan ambil sendiri keputusan Anda. Kalau Anda perlu fakta untuk informasi dari orang lain untuk membantu Anda mengambil keputusan, seperti yang mungkin terjadi dalam berbagai kesempatan, peroleh fakta atau cari informasi yang Anda perlukan secara diam-diam tanpa mengungkapkan maksud Anda. Biasanya, orang yang tahu sedikit akan berusaha menimbulkan kesan seolah mereka tahu banyak hal. Orang seperti ini biasanya terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Buka mata dan telinga Anda lebar-lebar dan tutup mulut Anda jika Anda ingin memperoleh kebiasaan mengambil keputusan secara cepat. Mereka yang banyak bicara sedikit bekerja. Kalau Anda lebih banyak berbicara daripada mendengar, Anda tidak hanya akan kehilangan banyak peluang untuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga membuka rencana dan tujuan Anda kepada mereka yang akan dengan senang hati mengalahkan Anda karena mereka iri pada Anda. Camkan juga bahwa setiap kali Anda membuka mulut di depan orang yang kaya dengan pengetahuan, Anda memamerkan kepada orang tersebut pengetahuan Anda yang terbatas, atau bahkan betapa tidak berpengetahuannya Anda. Kebijaksanaan sejati biasanya terpancar dari sikap sederhana dan tidak banyak bicara. Ingat bahwa setiap orang yang berhubungan dengan Anda, seperti Anda, sedang mencari peluang untuk mengumpulkan uang. Jika Anda menceritakan rencana-rencana Anda dengan terlalu terbuka, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa orang lain telah mengalahkan Anda dengan lebih dulu mewujudkan rencana-rencana yang Anda ungkapkan secara tidak bijaksana. Keputusan pertama Anda haruslah tutup mulut dan buka mata serta telinga. Sebagai pengingat, Anda untuk mengikuti saran ini, salinlah epigram di bawah ini dalam huruf besar-besar dan pasang di mana Anda akan melihatnya setiap hari. Jelaskan pada dunia apa yang ingin Anda lakukan, tapi pertama-tama tunjukkanlah. Ini sama dengan ungkapan tindakan dan bukan kata-kata adalah yang terpenting. Lanjut, kebebasan atau kematian ditentukan sebuah keputusan. Nilai sebuah keputusan ditentukan oleh keberanian yang diperlukan untuk mengambilnya. Keputusan-keputusan besar yang menjadi dasar peradaban diambil dengan menanggung risiko-risiko besar yang sering dapat berarti kematian. Keputusan Lincoln untuk mengeluarkan proklamasi emansipasi yang memberi para budak di Amerika kebebasan diambil dengan pemahaman penuh bahwa tindakan ini akan membuat ribuan teman dan pendukung politik berbalik menentangnya. Ia juga tahu bahwa pernyataan proklamasi tersebut berarti kematian ribuan orang di medan perang. Pada akhirnya, tindakan ini ditebus Lincoln dengan nyawanya sendiri. Ini membutuhkan keberanian. Keputusan Socrates untuk meminum Keputusan Socrates untuk meminum cangkir beracun daripada berkompromi dengan keyakinan pribadinya adalah sebuah keputusan yang berani. Ini melompati waktu beribu tahun ke depan dan memberi orang yang dulu belum lahir hak dan kebebasan berpikir dan berbicara. Keputusan Jenderal Robert E. Lee untuk berpisah dengan utara dan mendirikan selatan adalah sebuah keputusan berani karena ia tahu benar keputusan tersebut dapat berakhir dengan nyawanya dan nyawa orang-orang lainnya. Akan tetapi, keputusan terbesar sepanjang sejarah, sepanjang
yang penduduk Amerika ketahui diambil di Philadelphia 4 Juli 1776 ketika 56 orang menandatangani sebuah dokumen yang mereka tahu pasti akan membawa kebebasan bagi semua orang Amerika atau membawa ke 56 orang tersebut ke tiang gantungan. Anda pasti tahu dokumen terkenal tersebut, namun tidak menarik pelajaran hebat dalam prestasi pribadi yang diajarkan dokumen itu dengan sedemikian jelasnya. Kita semua ingat tanggal keputusan monumental ini diambil, tetapi sedikit yang menyadari keberanian besar yang diperlukan untuk mengambil keputusan semacam itu. Kita ingat sejarah kita karena diajarkan kita ingat tanggal dan nama-nama yang orang-orang kita ingat sejarah kita karena diajarkan. Kita ingat tanggal dan nama-nama orang yang berperang. Kita ingat Valley Forge, Forgy, dan Yorktown. Kita ingat George Washington dan Lord Cornwallis. Akan tetapi, kita hanya tahu sedikit kekuatan sebenarnya di balik nama-nama, tanggal-tanggal, dan tempat-tempat tersebut. Kita masih tidak tahu banyak tentang kekuatan tak berwujud yang memberi Amerika kebebasan lama sebelum pasukan Washington mencapai Yorktown. Kita membaca sejarah tentang revolusi dan keliru membayangkan George Washington adalah Bapak Amerika, bahwa ialah yang memberi Amerika kebebasan. Yang benar adalah bahwa Washington adalah pelengkap fakta saja. Washington adalah pelengkap fakta saja, karena kemenangan pasukannya sudah diraih jauh sebelum Lord Cornwallis menyerah. Tidak ada maksud untuk mengecilkan peran Washington dalam kemenangan tersebut. Sebaliknya, tujuan pernyataan ini adalah memberi perhatian lebih besar pada kekuatan luar biasa yang merupakan sebab sebenarnya kemenangan tersebut. Adalah sebuah tragedi bahwa para penulis sejarah lupa sepenuhnya menyebut kekuatan luar biasa yang telah melahirkan dan memberi kebebasan bagi bangsa yang ditakdirkan untuk menetapkan standar baru kemerdekaan bagi semua bangsa di bumi. Saya sebut tragedi karena kekuatan inilah yang harus digunakan oleh semua individu yang menemui kesulitan kehidupan dan memaksa kehidupan membayar harga yang diminta. Mari kita sekilas meninjau peristiwa yang melahirkan kekuatan ini. Cerita ini berawal dengan sebuah insiden di Boston, 5 Maret 1770. Tentara Inggris sedang berpatroli di jalan dan keberadaan mereka adalah ancaman terbuka bagi warga. Kolonis tidak suka orang bersenjata berbaris di antara mereka. Mereka mulai mengungkapkan kebencian tersebut secara terbuka dengan lemparan batu dan sumpah serapah ke arah serdadu yang sedang berbaris sampai sang pemimpin komando memberi aba-aba hunus bayonet serbu. Terjadilah pertempuran, banyak orang mati dan luka-luka. Insiden ini menimbulkan ketidaksukaan hebat, sehingga Dewan Provinsi yang terdiri atas para pemuka kolonis mengadakan sebuah rapat untuk mengambil tindakan pasti. Dua di antara anggota dewan tersebut adalah John Hancock dan Samuel Adams. Mereka berbicara dengan penuh keberanian dan menyatakan bahwa sebuah gerakan harus disiapkan untuk mengusir semua tentara Inggris dari Boston. Camkan keputusan dalam benak kedua orang ini mungkin lebih tepat disebut sebagai awal kebebasan warga Amerika Serikat sekarang nikmati. Camkan juga bahwa keputusan kedua orang ini membutuhkan keyakinan dan keberanian, karena hal itu berbahaya. Sebelum Dewan mengakhiri rapat, Samuel Adams diangkat sebagai gubernur provinsi tersebut, Hutchinson, dan menuntut penarikan mundur tentara Inggris. Permintaan dipenuhi, tentara ditarik dari Boston.
dari Boston, tetapi insiden belum berakhir. Peristiwa ini menghasilkan sebuah situasi yang akan mengubah seluruh tren peradaban. Aneh kan? Bagaimana perubahan-perubahan besar seperti Revolusi Amerika dan banyak perang lainnya sering bermula dari sebuah keadaan yang nampaknya tidak penting. Menarik juga mengamati bagaimana perubahan-perubahan penting ini biasanya berawal dari sebuah keputusan pasti di benak segelintir orang saja. Sedikit dari kita mengetahui sejarah Amerika dengan cukup baik untuk menyadari bahwa John Hancock, Samuel Adams, dan Richard Henry Lee, Provinsi Virginia, adalah Bapak Amerika yang sebenarnya. Richard Henry Lee menjadi salah satu unsur penting dalam kisah ini karena ia dan Samuel Adams sering berkomunikasi lewat surat, berbagi ketakutan dan harapan-harapan mereka tentang kesejahteraan warga provinsi mereka secara bebas. Dari kebiasaan ini, Adams memperoleh ide bahwa saling berkirim surat antara ke-13 koloni akan membantu menciptakan koordinasi usaha yang sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan mereka. 2 tahun setelah benturan dengan tentara di Boston, Maret 1772, Adams menyampaikan gagasannya ke Dewan dalam bentuk mosi untuk mendirikan komite korespondensi antara koloni dengan seorang koresponden resmi yang ditunjuk pada setiap koloni yang bertujuan menciptakan kerjasama persahabatan demi perbaikan koloni Amerika Inggris. Cermati insiden ini. Inilah awal lahirnya kekuatan dahsyat yang akan memberi Anda dan saya kebebasan. Tokoh mastermind sudah disiapkan. Mereka adalah Adams, Lee, dan Hancock. Komite korespondensi resmi berdiri. Perhatikan bahwa langkah ini membuka jalan untuk meningkatkan kekuatan tokoh mastermind dengan masuknya anggota dari semua koloni. Perhatikan bahwa tindakan ini merupakan perencanaan terorganisasi pertama dari para kolonis yang mulai muak. Bersatu kita teguh. Warga koloni mulai melancarkan serangan terorganisasi terhadap tentara Inggris lewat insiden yang sama dengan kerusuhan Boston. Namun, belum mendatangkan manfaat apa-apa. Kebencian individu mereka belum disatukan oleh para tokoh mastermind. Kelompok-kelompok perorangan tersebut belum menyatukan hati, pikiran, dan jiwa mereka dalam sebuah keputusan pasti untuk mengatasi masalah mereka dengan orang Inggris selamanya, sampai Adams, Hancock, dan Lee bergabung. Sementara tentara Inggris tidak berleha-leha, mereka juga sedang membuat beberapa perencanaan dan menunjuk tokoh mastermind mereka sendiri dengan dukungan uang dan organisasi tentara yang lebih baik. Istana menunjuk Gage menggantikan Hutchinson sebagai gubernur Massachusetts. Tindakan pertama gubernur baru ini adalah mengirim kurir untuk mengundang Samuel Adams dengan maksud mengakhiri perlawanannya lewat ketakutan. Kolonel Fenton, saya diberi wewenang untuk Kolonel Fenton berkata, saya diberi wewenang oleh Gubernur Gage untuk berbicara kepada Anda, Pak Adams, bahwa Gubernur telah diberi wewenang untuk memberi Anda keuntungan yang sangat memuaskan. Usaha untuk memikat Adam dengan janji suap. Asalkan Anda mau menghentikan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Gubernur berpesan sebaiknya Anda tidak membuat raja makin tidak nyaman. Apa yang Anda lakukan dapat membuat Anda terkena hukuman sesuai aturan Henry VIII, di mana para pelaku dapat dikirim ke Inggris untuk diadili karena berkhianat atau berusaha berkhianat atas perintah gubernur sebuah provinsi. Akan tetapi, dengan mengubah arah politik, Anda tidak hanya akan menerima keuntungan pribadi yang sangat besar, tetapi juga berdamai dengan raja. Samuel Adams punya 2 keputusan untuk dipilih. Ia dapat saja menghentikan perlawanan dan memberi
dan menerima suap atau terus dan menanggung risiko digantung. Yang jelas, waktu memaksa Adam saat itu juga mengambil sebuah keputusan yang dapat berakhir dengan nyawanya. Umumnya, orang kesulitan mengambil keputusan semacam itu. Umumnya, orang akan berdalih, tetapi Adam tidak. Ia meminta Kolonel Fenton berjanji bahwa Kolonel akan menyampaikan kepada gubernur jawaban yang sama persis dengan yang Adams katakan kepada Fenton. Jawaban Adam adalah, katakan kepada Gubernur Gage bahwa setahu saya sudah lama berdamai dengan Raja Diraja. Iming-iming apapun tidak dapat memaksa saya meninggalkan tujuan mulia saya bagi negara saya. Sampaikan kepada Gubernur Gage saran Samuel Adams kepadanya. Jangan lagi menghina perasaan bangsa yang sedang murka. Komentar atas sifat orang ini nampaknya tidak perlu. Sudah jelas bagi siapa saja yang membaca pesan luar biasa ini bahwa pengirimnya memiliki kesetiaan tiada banding. Ini penting. Pembuat onar dan politisi melacurkan kehormatan yang dibela orang seperti Adams dengan nyawanya. Ketika menerima jawaban pedas dari Adam, Gubernur Gage langsung murka dan mengeluarkan perintah yang bunyinya, saya dengan ini atas nama raja menawarkan dan menjanjikan pengampunan paling murah hati kepada semua orang yang mau meletakkan senjata dan kembali menjadi penduduk yang damai, kecuali Samuel Adams dan John Hancock yang pelanggarannya terlalu berat sehingga tidak mungkin diberi pertimbangan apapun kecuali hukuman mati. Seperti kata orang dalam bahasa slang modern, Adams dan Hancock kena deh. Ancaman gubernur yang kalap memaksa kedua orang ini mengambil sebuah keputusan yang sama berbahayanya. Mereka segera menggelar rapat rahasia bagi para pengikut setia mereka. Di sini, tokoh mastermind mendapatkan momentum. Setelah semua peserta hadir, Adams mengunci pintu, menaruh kunci dalam sakunya, dan mengatakan kepada hadirin mendesaknya menyelenggarakan kongres kolonis, dan bahwa tidak ada seorang pun boleh meninggalkan ruangan sampai keputusan tentang kongres tersebut dicapai. Beraneka reaksi muncul. Beberapa orang menimbang akibat radikalisme semacam itu, ketakutan. Beberapa mempertanyakan apakah bijaksana mengambil sebuah keputusan menentang raja. Terkunci dalam ruangan tersebut, dua orang yang kebal terhadap rasa takut, buta terhadap potensi kegagalan. Hancock dan Adams. Lewat pengaruh pikiran mereka, para peserta rapat terdorong untuk menyepakati lewat komite korespondensi bahwa persiapan harus dilakukan untuk menyambut Kongres Kontinental pertama yang akan dilangsungkan di Philadelphia tanggal 5 September 1774. Camkan tanggal ini. Tanggal ini lebih penting dibanding tanggal 4 Juli 1776. Andai tidak ada keputusan untuk menyelenggarakan Kongres Kontinental, deklarasi kemerdekaan tidak akan pernah ditandatangani. Sebelum pertemuan pertama Kongres yang baru, seorang pemimpin lainnya dari wilayah lain Amerika sibuk bergelut menerbitkan Summary View of the Rights of British America. Dialah Thomas Jefferson dari Provinsi Virginia, yang relasinya dengan Lord Dunmore, wakil istana di Virginia. Sama tegangnya dengan hubungan antara Hancock dan Adam dengan gubernur mereka. Tak lama setelah Summary of Rights-nya terbit, Jefferson diberitahu bahwa ia akan dituntut karena telah melakukan pengkhianatan berat terhadap wakil raja. Terinspirasi oleh ancaman tersebut, salah seorang kolega Jefferson, Patrick Henry, dengan berani mengungkapkan perasaannya, menutup pernyataannya dengan kalimat yang terus dikenang. Jika dianggap pengkhianat, sekalian saja manfaatkan sebaik-baiknya.
Orang-orang seperti inilah yang tanpa kekuasaan, tanpa wewenang, tanpa kekuatan militer, tanpa uang, dengan sungguh-sungguh memikirkan nasib koloni. Berawal dari pembukaan Kongres Kontinental pertama dan berlanjut selang 2 tahun berikutnya sampai tanggal 7 Juni 1776, Richard Henry Lee bangkit, menyapa Kongres dan di hadapan dewan yang masih terpana membuat pernyataan seperti berikut ini. Hadirin, saya membuat pernyataan bahwa koloni bersatu adalah dan berhak menjadi negara bagian yang bebas dan merdeka. Bahwa koloni bersatu harus memisahkan diri dari segala ikatan dengan kerajaan Inggris dan bahwa hubungan politis antara koloni bersatu dan Britania Raya harus dan wajib diakhiri sepenuhnya. Pernyataan luar biasa Lee segera dibahas dengan gencar dan sedemikian bertele-tele sehingga ia mulai hilang kesabaran. Akhirnya, setelah berdebat berhari-hari, ia kembali menyapa rapat dan menyatakan dengan suara jelas dan tegas, "Bapak Ketua, kita sudah membahas permasalahan ini selama berhari-hari. Ini satu-satunya cara yang kita punya. Mengapa, Pak? Kita harus terus menundanya. Mengapa masih bermusyawarah? Mari kita dirikan Republik Amerika di hari yang berbahagia ini. Bantu dia berdiri, bukan untuk menghancurkan atau mengalahkan, tetapi menata kembali perdamaian dan hukum. Seluruh Eropa memandang kita. Mereka menuntut kita menjadi sebuah contoh kebebasan yang akan menunjukkan perbedaan dalam keceriaan para penduduk kepada tirani yang terus menguat." Sebelum mosinya diputuskan lewat pemungutan suara, Lee harus kembali ke Virginia karena salah satu anggota keluarganya sakit keras. Tetapi sebelum pergi, ia menitipkan misi ini kepada temannya, Thomas Jefferson, yang berjanji akan bertarung sampai tindakan yang diinginkan diambil. Tak lama setelah itu, Ketua Kongres, Hancock, menunjuk Jefferson sebagai ketua sebuah komite yang akan menyusun deklarasi kemerdekaan. Komite ini bekerja keras dan tak kenal lelah menyusun sebuah dokumen yang akan berarti, jika disetujui Kongres, bahwa setiap orang yang menandatanganinya berarti menandatangani surat kematian mereka sendiri. Jika koloni kalah dalam perang melawan Inggris Raya yang akan terjadi tak lama kemudian. Akhirnya selesailah dokumen tersebut. Dan pada tanggal 28 Juni, draft aslinya dibaca di hadapan Kongres. Selama beberapa hari, naskah ini dibahas, diubah, dan dipersiapkan. Tanggal 4 Juli 1776, Thomas Jefferson berdiri di hadapan dewan dan tanpa rasa takut membacakan keputusan paling monumental pada selembar kertas itu. Ketika dalam perjalanan kehidupan manusia, sebuah bangsa perlu mengakhiri ikatan politis yang telah saling menghubungkan mereka dan mengambil di antara kekuatan lain di muka bumi posisi yang terpisah dan setara yang dianugerahkan oleh alam dan Tuhan penguasa alam kepada mereka. Penghormatan yang pantas terhadap pendapat manusia mewajibkan mereka menyatakan tujuan yang memaksa mereka memisahkan diri. Ketika Jefferson selesai, dokumen diputuskan dengan pemungutan suara, diterima, dan ditandatangani oleh ke-56 orang tersebut. Masing-masing mempertaruhkan nyawa mereka ketika mengambil keputusan untuk membubuhkan nama mereka. Lewat keputusan tersebut, lahirlah sebuah bangsa yang akan memberi umat manusia selamanya hak istimewa untuk mengambil keputusan. Lewat keputusan yang diambil dengan semangat keyakinan, dan hanya lewat keputusan seperti itulah orang dapat memecahkan permasalahan mereka dan memperoleh kekayaan lahir dan batin. Jangan lupakan hal ini. Cermati kejadian yang membawa kelahiran deklarasi kemerdekaan.
Dan yakinlah bahwa bangsa Amerika lahir dari sebuah keputusan yang diciptakan oleh tokoh mastermind yang beranggotakan 56 orang. Catat baik-baik bahwa keputusan mereka lah yang memastikan kemenangan tentara Washington, karena semangat keputusan tersebut hidup dalam hati setiap tentara yang berperang bersamanya dan menjadi kekuatan spiritual yang tidak mengenal apa itu kegagalan. Catat juga dengan manfaat pribadi yang besar bahwa kekuatan yang memberi Amerika kebebasan adalah kekuatan yang sama dengan yang harus digunakan oleh setiap individu yang menjadi mandiri. Kekuatan ini tersusun atas asas-asas yang diuraikan dalam buku ini. Tidak sulit untuk mencari dalam kisah tentang deklarasi kemerdekaan, minimal 6 dari semua prinsip ini: hasrat, keputusan, keyakinan, kegigihan, tokoh mastermind, dan perencanaan terorganisasi. Dalam filosofi ini akan ditemukan saran bahwa pikiran dengan dukungan hasrat kuat cenderung akan berubah sendiri menjadi wujud fisiknya. Sebelum melanjutkan, saya ingin meninggalkan sebuah saran yang dapat ditemukan seseorang dalam cerita ini dan dalam kisah pendirian United States Steel Corporation, sebuah gambaran sempurna tentang cara yang dipakai pikiran untuk mewujudkan transformasi luar biasa ini. Dalam mencari rahasia sebuah cara, jangan mengharapkan mukjizat karena Anda tidak akan pernah menemukannya. Anda hanya akan menemui hukum alam yang abadi. Hukum-hukum ini tersedia bagi setiap orang yang memiliki keyakinan dan keberanian untuk menggunakannya. Hukum-hukum ini dapat digunakan untuk membawa kebebasan bagi sebuah bangsa atau mengumpulkan kekayaan. Semua ini gratis, kecuali waktu yang diperlukan untuk memahami dan mencerna hukum tersebut. Mereka yang mengambil keputusan dengan segera dan tahu pasti apa yang mereka inginkan biasanya berhasil. Para pemimpin setiap bidang kehidupan mengambil keputusan dengan cepat dan mantap. Inilah alasan utama mereka menjadi pemimpin. Dunia cenderung membuka ruang bagi mereka yang kata-kata dan tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa mereka tahu kemana mereka menuju. Tidak mengambil keputusan adalah kebiasaan yang biasanya dimulai sejak muda. Kebiasaan ini menjadi permanen ketika sang pemuda menjalani sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan bahkan perguruan tinggi tanpa kepastian tujuan. Kelemahan utama sistem pendidikan adalah bahwa semua sistem ini tidak mengajarkan atau mendorong kebiasaan mengambil keputusan pasti. Akan menguntungkan seandainya perguruan tinggi tidak menerima mahasiswa baru kecuali mereka telah menyatakan tujuan utama mereka dalam matrikulasi. Akan lebih menguntungkan lagi jika setiap mahasiswa yang masuk sekolah dipaksa menjalani pelatihan tentang kebiasaan mengambil keputusan dan dipaksa lulus mata pelajaran ini dengan nilai memuaskan sebelum boleh naik ke kelas selanjutnya. Kebiasaan tidak mengambil keputusan yang berbentuk. Kebiasaan tidak mengambil keputusan yang terbentuk karena kelemahan sistem sekolah kita menempel bersama murid ke pekerjaan yang mereka pilih jika mereka memilih sendiri pekerjaan mereka. Umumnya, orang muda yang baru lepas sekolah mencari pekerjaan apa saja yang dapat mereka temukan. Mereka menerima apa saja yang pertama kali mereka temukan karena telah terperangkap dalam kebiasaan tidak mengambil keputusan. 98 dari 100 pekerja upahan ini tidak beranjak dari posisi mereka karena tidak memiliki kepastian keputusan untuk merencanakan posisi yang pasti dan pengetahuan tentang cara memilih bos. Kepastian keputusan selalu mensyaratkan nyali, kadang nyali yang sangat besar. Ke-56 orang yang menandatangani deklarasi kemerdekaan mempertaruhkan nyawa mereka pada keputusan untuk membubuhkan tanda tangan mereka di atas dokumen tadi.
Orang yang mengambil sebuah keputusan pasti untuk memperoleh pekerjaan tertentu dan berhasil, tidak mempertaruhkan nyawa mereka pada keputusan tersebut. Mereka mempertaruhkan kebebasan ekonomi mereka, kemandirian finansial, kekayaan, bisnis yang menggiurkan, dan jabatan profesional tidak ada dalam jangkauan mereka yang mengabaikan atau menolak mengharapkan, merencanakan, dan menuntut hal-hal ini. Orang yang menginginkan kekayaan dengan semangat yang sama dengan semangat Samuel Adams tidak menginginkan kemerdekaan bagi koloni pasti akan mengumpulkan kekayaan. Contoh modern orang yang menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan adalah Fred Smith, pendiri Federal Express (FedEx). Ketika Smith masih menjadi mahasiswa jurusan ekonomi di Universitas Yale, profesornya mengatakan bahwa kiriman udara adalah denyut masa depan dan akan menjadi sumber pemasukan utama maskapai penerbangan. Smith menulis sebuah makalah menentang hal tersebut. Argumennya adalah bahwa pola rute penumpang yang menjadi rute utama maskapai penerbangan tidak cocok untuk barang. Ia mencatat bahwa karena biaya tidak turun bersama volume, satu-satunya cara agar kiriman udara dapat menguntungkan adalah lewat sebuah sistem yang benar-benar baru yang akan menjangkau kota-kota kecil dan kota besar dan didesain untuk paket bukan orang. Sang profesor menganggap hal ini sama sekali tidak layak dan memberi nilai rendah untuk makalah Smith. Konsep Smith adalah memulai maskapai penerbangan kiriman udara yang hanya akan terbang malam ketika bandara tidak terlalu padat. Perusahaan akan membawa paket-paket berukuran kecil dengan prioritas utama ketika kecepatan lebih penting daripada biaya. Perusahaan akan membawa semua paket ke sebuah titik pusat. Ia memilih kota kelahirannya Memphis, di mana lewat program komputer yang dirancang khusus, paket akan disortir, disebar, dan dinaikkan ke atas pesawat yang akan diterbangkan ke tujuan-tujuan utama. Dengan mengkonsolidasikan semua kiriman ke kota-kota kecil, perusahaan akan dapat memenuhi kapasitas pesawat ke kota-kota di seluruh negeri dan akhirnya ke seluruh dunia. Smith yakin pemodal Ventura akan tertarik dan bersemangat dengan idenya yang inovatif. Akan tetapi, di luar dugaan, ide ini tidak terlalu menarik perhatian komunitas keuangan. Hal ini tidak menghentikan Smith karena antusiasmenya terhadap proyek ini dan karena ia punya keberanian dengan keyakinannya. Ia berhasil menarik modal sebesar 91 juta US dollar untuk mendanai idenya yang belum teruji ini. Pada titik ini, maskapai penerbangan pesaing menyadari bahwa konsep Smith adalah sebuah ancaman potensial terhadap bisnis mereka. Perusahaan-perusahaan penerbangan besar berusaha mengganjal persaingan baru ini dengan melobi Biro Aeronautika Sipil agar menolak memberi Smith izin yang diperlukan. Tim Smith menemukan celah hukum dalam kasus ini. Pesawat terbang dengan bobot kurang dari 7.500 pound tidak memerlukan izin dari CAB untuk beroperasi. Smith terus bergerak dan mendirikan sebuah armada jet-jet kecil. Ia mulai membangun fasilitas utamanya di Memphis dan melayani 75 bandara. FedEx menjemput paket di bandara di seluruh Amerika dan menerbangkannya ke Memphis, di mana paket-paket tersebut akan disortir dan diproses untuk segera dikirim kembali ke kota-kota lainnya. Setelah dibongkar, truk-truk FedEx mengirimkan paket-paket tersebut ke tujuan. Tujuan Smith adalah semua paket terkirim ke tujuan dalam waktu 24 jam sejak diambil dan tujuan ini hampir selalu berhasil tercapai. Terlepas dari kerja dan usaha keras perusahaan, tahun-tahun pertama menjadi bencana finansial. Kerugian menumpuk hingga jutaan dolar. Investor mulai khawatir. Federal jatuh jauh di bawah proyeksi Smith.
Mengabaikan kerugian yang menurut investor adalah akibat kesalahan Smith dan bahkan gunjingan bahwa ia akan dipecat dan perusahaan diambil alih, Smith tidak kehilangan keyakinan. Keberaniannya tidak pernah surut. Ia mempekerjakan ahli, tokoh mastermind-nya, dan bekerja siang malam bersama mereka untuk memecahkan masalah operasional. Akhirnya, pemasukan federal mencapai 75 juta US dollar pada tahun berikutnya dengan laba sebesar 3,6 juta US dollar. Mengabaikan persaingan dari fax yang akhirnya mengakhiri penggunaan FedEx untuk mengirim surat dan dokumen serta persaingan dari perusahaan kiriman udara lain serta kantor pos Amerika Serikat yang menawarkan kiriman semalam dengan harga yang jauh lebih murah. Inovasi dan dedikasi abadi Smith terhadap perbaikan berkelanjutan membuat Federal tetap menjadi jasa kiriman udara nomor satu di bidangnya. Pada bab 7 tentang perencanaan terorganisasi, Anda menemukan instruksi lengkap untuk memasarkan setiap tipe jasa pribadi. Anda juga akan menemukan informasi lengkap tentang cara memilih bos yang lebih Anda sukai dan pekerjaan tertentu yang Anda inginkan.